Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Tribuana Tunggadewi. Saya Mutiara Apriliza Kartini. Next. Kami akan membahas tentang beragama di tengah keragaman dan problematika intoleransi. Yang pertama, pembukaan, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan tentang agama dan intoleransi. Agama merupakan fondasi kehidupan sekaligus pengarah bagi setiap pemeluknya. Agama menjadi pedoman bagi setiap pemeluknya, karena agama merupakan petunjuk bagi setiap pemeluknya untuk menentukan tujuan dan arah hidup mereka ketika di dunia. Next. Intoleransi. Kata intoleransi berasal dari prefiks in yang memiliki arti tidak atau bukan. Dan kata dasar toleransi memiliki arti sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, menyimpang yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Next. Yang kedua yaitu tentang pembahasan, menjelaskan tentang intoleransi dan keragaman di Indonesia. Realitas keragaman manusia. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu plural. Berarti keanekaragaman dalam masyarakat. Banyak hal lain yang harus diakui. Secara istilah, pluralisme ialah sikap mengakui dan menghargai, menghormati, memelihara, dan mengembangkan keadaan menjadi plural atau beragam. Secara fenomenalis, pluralisme beragama yaitu religious pluralisme ialah fakta terkait sejarah agama-agama yang menampilkan suatu pluralisme tradisi dan berbagai varian tradisi. Next. Keragaman dalam konteks keindonesiaan. Pancasila adalah pondasi negara Indonesia. Semangat Pancasila mengharapkan kemanusiaan dan keberagaman dalam 5 dasar prinsip Pancasila. Keragaman budaya, tradisi, dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, sebab setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain, pluralitas budaya, tradisi, dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengingat kebiasaan itu sulit untuk ditinggalkan oleh mereka. Para wali menyetujui untuk memberikan toleransi kepada masyarakat yang saat itu menganut ajaran Hindu dan Buddha, melakukan adat istiadat yang sudah mengakar. Namun, dalam penyampaian dakwanya, adat istiadat itu diberi warna Islam, sehingga adat istiadat itu bisa menjadi bahan dakwah. Selanjutnya adalah fenomena intoleransi dan faktornya. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor intoleransi. Yang pertama ada pengalaman pribadi, yang kedua ada kebudayaan, yang ketiga ada pendidikan media massa. Selanjutnya ada faktor keseluruhan terjadinya intoleransi. Yang pertama ada faktor sosial, ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial. Selanjutnya ada kritik atas intoleransi agama. Kritik agama adalah kritik yang dilakukan untuk agama itu sendiri. Pemahaman mengenai kritik agama ditujukan kepada seseorang supaya dapat bertindak sesuai dengan norma dan etika dalam beragama, ritus dan upacara antaragama, organisasi umat beragama, dan relasi yang dibangun sebagai umat Indonesia yang multikultural. Kritik dan semangat untuk selalu mempertanyakan fungsi dan peran agama-agama bagi perdamaian harus senantiasa didiskusikan. Apakah agama bisa menjadi alternatif penyembuhan bagi manusia dari cengkeraman, kemiskinan, ketertindasan, ketidakadilan, radikalisme, terorisme, dan peperangan?
atau justru hanya akan menjadi bagian pemicu persoalan daripada menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketiga, penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulannya, Pancasila adalah fondasi negara Indonesia. Semangat Pancasila mengharapkan kemanusiaan dan keberagaman dalam 5 dasar prinsip Pancasila. Keragaman budaya, tradisi, dan agama adalah suatu keniscayaan hidup. Sebab setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain, pluralitas budaya, tradisi, dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun jika kondisi seperti itu tidak dipahami dengan sikap toleran dan saling menghormati, maka pluralitas budaya, agama, atau tradisi cenderung akan memunculkan konflik bahkan kekerasan. Saran dan masukannya yaitu memahami pluralitas secara dewasa dan arif merupakan keharusan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika tidak, perbedaan budaya, tradisi, atau kultur seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik sosial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.